Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Sorry bang guys, tiba-tiba piring gua mau ke bawah dia. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam guys. Dan gua tadi ketiduran di jam 10 malam. Jadi kurang lebih tidur berarti 2,5 jam sudah. Dan tiba-tiba ketika gua bangun tadi, gua langsung lapar banget karena terakhir gua makan tadi di jam 3 sore. Makanya ketika gua bangun, gua langsung lapar banget bro. Di rumah kebetulan banget ada yang namanya capcay goreng guys. Nyokap gua yang masak dan rasanya tuh enak banget. Karena gua terlalu terbiasa untuk makan Chinese food guys. Gua tuh suka banget makan makanan yang berbau-bau Chinese food kayak kue tiaw, gulung hai, capcay, bakmi, nasi goreng, itu gua suka banget. Tapi nyokap gua kan bukan orang Chinese ya. Dia itu seringnya tuh masak kayak masakan Nusantara lah, kayak lodeh, terus apa itu sayur-sayuran, bayam gitu. Which is masakannya itu sebenarnya enak. Tapi karena gua gak terlalu suka masakan-masakan seperti itu, jadi gua lebih seringan beli di luar. Ini karena mejanya licin banget, gua mau akalin dengan kasih bawah piring gua ini tisu guys. Semoga aja piring gua jadi kali gini. Harus ditelepon 2 gitu ya supaya agak tebel. Kalau kayak gini doang biasanya masih ngorok ya. Nah terus ini, nah sudah rada aman nih. Untuk malam hari ini minumnya gua ditemanin sama yang namanya pop ice guys. Karena adik gua tiba-tiba beli 1 ranting. Dan inilah penampakannya. Tuh, gua tuh selalu gini guys. Ini tuh nggak pernah kasih dulu, jarang banget. Harusnya kita walaupun gua makannya tidak pakai tangan tapi lebih enak kalau seperti itu. Dan gua nggak jauh-jauh ambil di kursi bawah sini. Kalian jangan lupa untuk makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas guys. Untuk toppingnya sendiri cuma sayuran aja deh, sayur sama telur kayak ini. Waduh, sayur apa buat teman ya? Benar tuh wortel. Cuma gua nggak bisa makan wortel yang tebel-tebel deh. Gua suka banget dengan wortel yang diirisin tipis seperti ini. Entah itu sup, capcay. Ini gua sukanya diiris tipis ini. Kalau tebal, gua biasanya nggak suka.
Gak suka itu karena apa ya, masa wortelnya kan kalau tebel kan kuat banget gitu. Hanya gua gak suka. Gua suka wortel dengan irisannya setipis ini. Mantap juga semua. Kalau udah punya sayuran semua dan telur, tapi rasanya wah mantep juga. Gua kan suka nyokap gua masak cabai ya seperti ini. Saya baca yang banyak banget topping. Karena biasanya nyokap gue dicampur kayak sosis untuk itu, jadi lauknya tuh banyak banget. Dan gua jujuran kurang suka lah yang seperti itu capcay. Gua tuh yang gua suka ya, makanya Chinese food itu nomor satu ya. Kedua Padang. Yang ketiga masakan Indonesia yang tidak terlalu apa ya, kayak terlalu rumahan banget, gua nggak suka. Kayak lodeh itu gua nggak suka. Terus semur gua juga kurang suka, walaupun tetap bisa makan ya guys untuk semur. Tapi kalau lodeh ini apalagi lodeh tewel, wah gua nggak bisa. Sekarang guys. Terus sayur kelor itu buat gak suka, bukan gak suka lagi sih, gak suka. Lari gua gak suka. Kelornya bang gua suka ya itu yang ada di piring ini, kayak wortel, sawi, apa namanya, kubis, wortel, gua suka banget. Rasa singkong itu gua nggak suka ya, ya diolah berbagai macam bentuk, karena gua tuh mengenal sayur singkong itu, atau biasa disebut daun singkong itu, ketika di rumah Padang. Jadi gua nggak bisa tuh makan daun singkong di bumbu lain selain di bumbu masakan Padang. Jelas ya, mantap banget guys. Gue cukup paling capcay luar biasa ya. Dari tempat lain itu nggak ada yang seperti masakan nyokap gua, mantap banget.
untuk bedanya sendiri pakai di tempat-tempat lain itu nyokap gua tuh bumbunya tuh berani banget, jadi rasanya benar strong banget. Gua suka masakan yang rasanya strong seperti ini ya. Apun juga sederhana ya, cuma sayur kayak gini aja tapi rasanya enak banget. Cuma saya begini guys bentuknya, saya kelihatan biasa aja kan, tapi rasanya nikmat banget ya. Oh iya, ini capcaynya capcay merah ya. Soalnya gua tuh kurang suka lah kalau capcay itu apanya bening. Atau biasa dibilang capcay putih, capcay goreng putih. Sebenarnya rasanya tuh lebih enakan yang capcay putih sih guys, kan lebih gurih-gurih gimana itu, tapi karena kebiasaan gua sudah terlanjur kalau makan capcay itu enaknya yang merah, jadi setiap kali gua ke resto atau warung Chinese food gua selalu pesen yang merah seperti ini karena terbiasa aja sih. Lu suka capcay yang merah ini. Beda hal ketika adik gua yang pesan itu selalu suka yang putih-putih kayak nasi goreng putih, nasi goreng Hongkong, itu adik gua demen banget. Gua karena kebiasaannya makannya merah-merah, gua sebenarnya tuh rasanya lebih suka yang putih sih, jujuran. Tapi kayak apa ya, menurut gua itu kurang sedap aja dibandingkan dengan yang merah ini. Sebenarnya rasanya enggak jauh lebih gurih yang putih sih. Cuma karena di otak gua sudah telanjur terbentuk makan karena itu yang merah-merah itu enak, jadi gua lebih memilih yang merah-merah seperti ini. Kayak muda itu kayak gurih gimana gitu ya. Yang merah ini lebih kayak sedikit soft lah gurihnya. Tapi masakan nyokap gua kali ini strong banget. Jadi gua bener-bener rasanya nikmat loh, enak loh. Sebenarnya nyokap gua tuh bisa guys masak-masakan dari channel gua pernah dibikin kue tiaw. Wah dia tuh ketika masak tuh mungkin karena nggak terbiasa kali ya, kue tiaw itu satu bungkus itu dimasak semua loh. Akhirnya jadi nggak bisa lagi, gila. Dan itu gua bisa makan berhari-hari. Nyokap gua lagi masak kue tiaw,
Jadi nyokap gua cuma di gua ini kalau makan di luar kan bersihnya seperti itu ya. Tapi kalau masak kayak semacam Chinese food seperti ini kayak capcay, kue tiaw, bakmi, itu mereka tuh selalu nggak bisa netral ya. Sekali makan aja gitu, selalu overpower banget masaknya. Kayak contoh kemarin ya tadi gua kan masak mie bakmi itu ya, itu 2 hari guys baru habis. Gila kan? Saking banyaknya, satu wajib full. Oh sorry, satu wajan full. Wajannya dia wajannya besar itu, makanya banyak banget. Gua tanya, kok banyak? Iya mas, masalah kita pakai cuma satu itu ya, satu kotak itu ya, bukan kotak sih. Kan ini kan bentuknya kalau mie keluar kan bentuknya kan kotak segini ini ya. Jadi katanya cuma pakai satu aja, tapi jadinya sebegitu banyak. Berarti ternyata mie keluar ini kotak gini ini bisa jadi banyak banget. Karena di gua kemarin tuh baru tahu, makanya masakannya tuh jadi banyak. Walaupun jadi banyak kayak gitu guys, tapi rasanya juga oke banget, enak banget. Capcay ini juga, nah kalau gua masalahnya satu bahan full juga ya. Jadi ketika gua ambil sini, waduh masih banyak banget. Nggak tahu bakal bertahan berapa lama. Ternyata sama nyokap gua dikasih sen ayam gitu. Buat gua tiba-tiba rasa daging ayam. Dan setelah gua lihat di sendok gua ini, ternyata ada ayamnya. Tuh. Ini ayam nih guys. Lebih pintar sih nyokap gua, karena gua tahu. Bukan gua tahu, maksudnya nyokap gua tahu kalau gua nggak suka ayam yang teksturnya agak keras, dia dipotongnya kecil-kecil. Jadi ketika dimasak itu empuk banget, walaupun tekstur dagingnya ayamnya itu masih berserat, tapi ketika gua punya ini langsung lanjut guys, enak. Soal kelasnya gitu guys, udah daging ayam yang disusui ini. Walaupun sudah dicacat seperti ini, tapi gue tetap harus ngunyah beberapa kali, karena biasanya kalau gue paksain, walaupun kecil ya, tapi kadang-kadang nyantol di sini di tenggorokan. Jadi walaupun sudah dicacat dan empuk banget, gue harus make sure benar daging ayam ini sedikit halus, jadi enggak seratnya tuh kayak nggak terlalu ngumpul gitu. Oh, ternyata yang tadi ini telurnya yang udah, untuk ayamnya rasanya sedikit banget.
Ini gini guys, selalu kasih minum banyak. Betul, buat itu udah senang banget guys. Jadi kita suruh tadi kedituan. Kira sekarang itu sudah jam 3 atau 4 lah. Kalau 3 jam 4 yang jam itu kan lumayan banyak ya. Kita bangun-bangun masih setengah saat guys. Aduh, gimana caranya gua kerja? Soalnya gua tuh guys, bakal sore itu nyokap gua sangat keberatan. Nah, kemarin hari Kamis itu, sekarang hari Sabtu dini hari ya. Kemarin Kamis itu gua sebenarnya mau berangkat sore ya. Tapi sebelum berangkat tadi, kemarin gua pas banget nyokap gua pulang. Jadi gua dibilang gak usah berangkat jam segini, karena untuk orang pesan itu sedikit, katanya ke gua kayak gitu. Nanti ya sudah, gua agak adu argumen sedikit, tapi yang namanya orang tua tetap menang guys. Gua tetap kalah. Jadi yaudah, gua yang ngalah. Berangkatnya ya jadi, walaupun gua pengen banget guys berangkat sore, karena nyokap gua nggak setuju gua berangkatnya sore. Gua jadinya nggak jadi berangkat aja, karena nyokap gua kan rasa kekhawatirnya kan lumayan tinggi ya, karena kan beliau yang meras gua dari kecil, jadi tahu banget mata gua ini ketika dibuat beraktivitas malam hari itu sangat jauh berkurang luar biasa. Jadi mata gue ini guys, gue malam itu kayak apa ya, susah banget lah ya, kayak orang jalan kaki kan pakai motor nggak pakai lampu atau mobil nggak pakai lampu, itu gue belum berkurang awas no. Terus apa namanya, kalau jalannya dua arah kayak gini nih, mata gua ke lampu dari arah gua ini langsung gelap. Jadi gua tuh kalau berkendara malam itu yang bisa banget lari di atas 60, lalu di bawah 60, 50 atau 40, itu pun sudah paling kencang lah kalau berkendara malam hari. Malamnya bukan malam banget ya guys, karena malam ya antara jam 6 sampai jam 12 itu kan kendaraan masih ramai banget. Nah, kalau malamnya seperti ini kan jarang banget orang yang beraktivitas ya guys. Jadi mata gua ini masih awas banget, bukan awas banget sih, maksudnya masih awas. Walaupun ada orangnya pakai baju itu, gua tetap nggak bisa lihat ya. Tapi kalau dari ini jangan banget papasan dengan orang guys. Jadi mata gua ini nggak terlalu terganggu lah oleh suatu lampu dari dalam matanya. Tapi tetap aja ketika lihat nomor rumah orang, gua harus turun dan lihat dari seperti ini. Lihat dari dekat seperti ini,
gua nggak bisa dalam kondisi gelap, harus pakai senter rapin. Jadi jauh lumayan berkurang banget. Jadi main itu main on beat ya, gua tuh lebih suka main di rumah sih daripada di kampung. Di rumah itu selain nomor rumahnya tuh urut dan jelas banget, satpam atau security di depan itu mengarahkannya tuh biasanya nggak beda-beda jauh lah. Misal Pak, alamat AB 1 nomor 8, umpamanya ngasih tahu, oh ya mas, jam pertama belok kiri ya, nanti rumahnya sebelah kiri. Nah itu kan sudah patokan yang sangat jelas. Tinggal buat cari aja AB itu sebelah kiri, jam pertama sebelah kiri, gua tinggal lihat aja untuk alamatnya gitu guys. Jadi kalau main di perumahan itu enak banget, sangat mudah untuk mencari alamat orang walaupun di keadaan yang malam dan gelap banget. Tapi gua sebel guys, kadang-kadang sama perumahan-perumahan itu kan ada yang tulisannya besar dan besar kecil ya. Itu gua sebel banget ketika plakat alamatnya itu tulisannya kecil, sudah kecil, warna latar belakangnya tuh hitam. Wah itu gua kesel, hitam rawa babu biru. Waduh, gua kesel banget. Kalau yang hitam itu kadang-kadang masih oke lah, karena latar belakangnya hitam, tulisannya warna putih, itu masih agak terlihat lah. Kalau plakat latar belakangnya itu warna abu-abu, terus tulisannya itu warna hitam, wah itu gua kesel banget, gila. Karena jujurnya warna plakat rumah itu kan anu ya, kayak kena panas, kena kan sering banget putar ya. Jadi kayak warna abu-abu, warna latar belakangnya sedikit pudar, tulisan depannya juga pudar ya. Wah itu gua kesel banget, tidak. Terus jarang banget plakat rumah di depan, di depan sampahnya atau di depan rumahnya itu jarang banget. Kebanyakan itu di garasi dan di belakang ini guys. Jadi kayak apa ya, dari jalan itu agak masuk gitu guys. Itu gua kesel banget, apalagi ada mobilnya guys. Gua harus bener turun cek pakai senter itu di malam hari. Sehari itu kadang-kadang gua agak turun guys, karena ya itu tadi ada depan mobil lah, terus tulisannya sedikit pudar. Makanya gua itu sering banget taruh motor gua di rumah pertama kanan atau kiri, gua turun, gua cek yang kiri ini nomor berapa, blok berapa itu. Nanti gua urut ini, gua itu rumahnya satu persatu per garasi. Gua biasanya gitu sih. Kalau nomor rumahnya itu susah banget dilihat dari jalan. Sebenarnya mata normal tuh masih nggak perlu ya buat turun gitu. Tapi karena mata gua nya nggak lain, makanya gua tuh harus sering banget turun. Itu tadi ya, belakang yang kayak abu-abu latar belakangnya atau latar belakangnya hitam, tulisan blok rumah dan nomor rumahnya itu abu atau putih. Kalau putih nggak pakai turun lah, masih agak kelihatan lah kalau dari jalan. Kalau yang background hitam warnanya agak sedikit abu itu gua susah banget bacanya. Jadi gua harus turun gitu.
kalau satpamnya tidak memberi alamat yang jelas tadi. Cara bangkit, satpam itu memberikan ciri ya, belok kiri rumahnya sedikit jalan, itu agak sedikit jarang, hanya satpam tertentu aja lah yang bisa memberikan sedetail itu. Biasanya itu satpam itu cuma bilangnya gang keempat belok kiri, yang pertama belok kiri. Nah, sering banget gitu, makanya kan gua turun dulu ngecek rumah pertama dan rumah kedua sebelah kiri, rumah kedua dan rumah kedua juga sebelah kanan. Biasanya begitu kalau alamat rumahnya di dalam seperti itu. Ambil jujuran ya guys, satpam kadang-kadang nggak terlalu hafal ya seperti itu, hanya satpam tertentu ya yang bisa ngafalin dengan persis ciri-cirinya. Soalnya banyak banget. Gua pernah masuk di satu perumahan itu ya, gang kompleksnya itu ada 15 gang dengan satu deretnya itu sekitaran 35 rumah lebih. Gua pernah banget 35 rumah, jadi rumah di peta-peta gitu guys, kayak ala-ala perumahan modern Amerika gitu. Tapi banyak ya ternyata. Atau kadang-kadang dia tuh sosok satpamnya memberikan yang salah. Misalnya contoh kayak J6 nomor 12 harusnya di gang ke-5, tapi dia bilangnya ke gang ke-6, kayak gitu. Sering banget gitu. Macet pun itu sebenarnya nggak terlalu jauh sih, tapi karena dari rumah tuh di rumah modern itu banyak banget, jadi ya kok kebablasan terlalu jauh itu harus kembalinya tuh lumayan jauh juga itu ya. Dan gua nggak boleh marah sama satpamnya, karena dengan rumah seperti itu ya emang sangat sulit ya kalau orang dewasa. Satpam kadang-kadang kan mager banget ya buka peta ya. Jadi ketika gua masuk anunya, gua tanya, satpamnya nyamperin gitu, jadi dia tidak mau gitu. Jarang banget yang bawa buku. Walaupun ada yang bawa buku atau enggak di HP-nya tuh ada kayak petanya gitu deh. Tapi kalau ketemu satpam yang bener-bener ngasih ciri-cirinya itu minimal pas dan spesifik, kayak gang keempat nanti rumah sebelah kiri, nah itu kan enak, spesifikasinya lebih jelas, jadi itu sangat mengutarakan zebra. Terus kalau gua ngomong satpam kadang-kadang kan jalur motor sama mobil kan beda ya, rumahnya detail itu. Kadang-kadang satpam kayak mungkin karena saking banyaknya buang gitu, hanya banyaknya kurir makanan atau kurir paket datang, dia capek kali guys itu. Jadi gua kayak teriak gitu, wah itu PR banget, karena jujuran suara gua kan pelan kayak gini guys, apalagi kalau siang hari itu gua yang pakai masker. Wah itu gila sih, teriaknya effort banget. Ada satpamnya dengar, karena satpamnya enggak.
Jadi cara jadi ada beberapa perumahan itu yang sapamnya itu mager ya, untuk dari posnya itu jalan ke bagian motor ini. Wah, soalnya nggak ada kayak penutup jalannya gitu kalau untuk motor. Jadi orang tuh bisa lalu lalang dengan bebas lah sebenarnya. Tapi gua pernah sih kayak kalau lihat tuh sapamnya tuh males untuk turun ke lewat motor, gua babrasin guys, gua pamitin karena gua kan pernah kirim ke daerah situ lah, jadi sedikit-sedikit hafal lah rumahnya yang gang berapa gitu. Gua babrasin guys, jadi ya Indo gitu, coba aja gue karena apa ya, kan gue kan udah namanya hafal. Nah, jatah gue ini besar main sama mah langsung balik itu dia yakin dong bilang gitu. Terus ketika gue rasa ngeliat makanan kan keluar kan juga jalur motor ya guys, itu gua dicegat ya sama sahabatnya karena tidak tanya alamat, dan entah setelah dicegat dan ditegur itu sahabatnya kayak mbak buku itu guys, buku kayak buku paling yang gini, dicatat plat nomor 2 terus keperluannya. Ternyata siapa itu perlu laporan seperti itu. Jadi ketika gua tanya itu ternyata siapa sambil mengingat-ingat nama siapanya untuk laporan ke atasannya. Ada banyak banget yang seperti itu. Terus sering banget juga di daerah Citlan itu ketika masuk ke komplek rumahnya itu harus tinggal KTP atau SIM lah, pokoknya identitas. Sering banget di Citlan itu yang perumahannya itu seperti itu. Jadi gua tuh selalu apa ya, bawa tas itu kan ada kantong yang paling depan, karena yang paling depan itu biasanya buat taruh SIM gua. Ya, pokoknya gua ambil nasinya terlalu banyak, makanya gua sambil ngobrol sama kalian seperti ini itu supaya perut gua itu sedikit ngorok ya. Tuh, lagi ayam itu. Kenyang kan?
asamnya guys. Siap, mantap banget sih. Wow, ada kulit-kulitnya tipis-tipis ya. Buat makannya kulit ini. Sebentar guys. Nah, kulitnya agak keras nih. Nyala bukan keras nih, kayak kenyal gimana gitu. Kenyal itu bahasa Indonesia apa ya, kenyal itu? Apa ya kenyal? Kayak teksturnya gaji gitu. Cuma dia tuh ngumpal. Walaupun nggak besar ya ngumpalnya. Jadi sedikit itu kayak sponge dia. Ini. Nah, lanjut aja. Bangkit justru malah kasper ini. Waktunya sampai gigi tak bisa ya. Kan teksturnya tuh empuk banget. Nah, tidak. Tetelan juga. Botolan utuh guys. Karena kecil sih, namanya berarti botolan langsung. Kayak gaje gitu, teksturnya cuma dia gumpal. Dan digigit itu kayak spon dia. Kayak ngembal gitu. Jadi dia ketika gua gigit nggak hancur, justru malah semakin tipis gitu. Kalau aja sapian kayak gitu, gajar kecil juga gitu. Kalau masanya kurang empuk banget, itu kan digigit selalu kayak spon gitu.
ini nggak keras, nggak lembut, tapi dia padat banget lah. Digigit itu sampai kayak empes kayak spons gitu. Digigit ngembang lagi, digigit ngembang lagi. Suapin lagi guys. Dan makanan gua sudah habis guys. Gila sih, gua puas banget makan masakan nyokap gua yang satu ini. Makannya gua banget. Di selokan terakhir pun bumbu capcaynya itu kerasa banget, gila. I like it, this food. Oke, karena makanan gua sudah habis, maka gua akhiri juga video makan gua kali ini. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul berapa itu ya. Mata gua masih ngantuk guys, jadi kayak lihat jam itu agak kurang jelas. Mungkin itu sekitaran di jam 1:30. Wow, ada gua makanya lama banget. Tadi gua bangun jam 1:30 buat es, terus set up kamera seperti ini, ambil nasinya, terus set up kipas juga. Ternyata makan waktu 1 jam, terasa banget. Gila ya. Jam 1:30 malam gua makan berat ditambah dengan minuman bergula jumbo seperti ini, gila. Si paling hidup sehat tuh bang. Ya sudah, namanya itu pilih padi aja. Nah, semoga aja setelah video ini berakhir gua bisa lanjut untuk Pinterest. Kalau lumayan panas, jam mungkin terbuat nanti di jam 2 atau setengah 3 lah, dan bangun di jam 6 pagi itu sudah lumayan nyenyak lah kalau buat gua itu kan. Kalau setengah 6 nanti gua bisa bangun, gua pastiin hari ini bakalan kerja ngojol lagi. Oke semuanya, kalau gitu gua akhiri ya video kali ini ya. Buat kalian semua jika suka dengan konten kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen jika kalian ingin mau dimasukkan, ataupun hanya sekedar menyapa gua, sangat amat gua persilakan. Yang tidak kalian beri juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.